Perawatan kulit, perawatan kecantikan. Kalau ngomongin orang mah kalau orang komentar nggak ada habisnya ya. Oh iya, nggak ada habisnya. Walaupun kadang sakit hati juga. Biaya untuk kamu make up sebulannya itu berapa? Kalau mau jadi pacar kamu atau kemudian jadi suaminya Jody, itu kira-kira sebulan tuh harus ngabisin ongkos berapa? Ini sih 10 tahun di atasku. Targetnya Jody untuk menikah itu kira-kira usia berapa? Itu beberapa kali ada yang ngajak nikah. Jangan ngomongin ini sensitif banget. Nah, kalau nggak sensitif ngapain kita kupas? Sudah pernah ke Kanada belum? Dia emosi. Aku habis ini banyak dihujat nggak ya? Juteknya keluar nih. Obrolan panas tenan iki ngawur. Nah balik aku ke haters sih. Nggak tentu kalau penghasilan. Ya rata-rata semuanya memang nggak tentu dong, ada up and down-nya dong, naik Ya. turunnya. Nah, tapi kan tentunya kan ada ada average-nya dong, rata-rata. Susu ya detail lagi. Kalau per bulannya Per bulan. kadang Untung atau berapa tentunya. oh kalau tiap bulan kadang digit, kadang bisa digit kalau lagi rame banget. Itu depannya. Belakangnya Yang untung- ikut toh. Oh, pakainya. Oh, kamu gini loh. Makanya satu kalau memotivasi orang, ngajar orang, kamu kerja itu demi apa sih? Oh, demi mencari sesuap nasi. Itu terlalu merendah. Kalau saya ditanyai kamu kalau kerja itu apa tau? Ya demi apa? Sekarung berlian. Lu harusnya mulai dirubah gitu loh. Iya. Jadi sekarang kan kalau kamu bilang nolnya kayaknya kok biasa banget kok untuk seorang Jody gitu ya. Saya kok ekspektasinya lebih tinggi harusnya. Jangan ngomongin ini sensitif banget. Nah, kalau nggak sensitif ngapain kita kupas? Iya. Ya dikupas punya ya Maya sensitif. Tapi gini Mas, kalau ngomongin kayak gini tuh maaf ngomong nih banyak yang nge-DM kadang Kak minta bantuannya gini. Itu Oh, cowok iya. loh. Dan aku lihat dia fisiknya masih oke. Terus ya maaf ngomong nggak cacat fisik atau apa, dia masih bisa kerja, tapi kok ya iso ngono loh nge-DM aku minta duit, minjem duit, itu banyak kayak gitu. Banyak ya? Makanya aku ngomong apa kalau ngomongin kayak gitu tuh sensitif. Lah, itu kan haknya kan tetap di kamu dong. Kamu mau kasih Iya pinjam sih, atau cuman kayak apa sih gitu, kayak risih aja gitu. Dan itu banyak Mas, nggak cuma 1-2 orang. Banyak ya? Banyak. Ya, itu memang mengerikan. Itu sebenarnya masalah mentalitas. Jadi lebih suka tangannya begini daripada tangannya begini. Iya. Aja. Jadi itu masalah mentalitas. Kalau mentalnya memang sudah ya ibaratnya urat malunya sudah putus ya mestinya gini. Tapi kalau urat malunya belum putus ya tetap maunya begini. Aku habis ini banyak dihujat nggak ya? Unek-uneknya metu kabeh gitu. Baru di sini loh. Baru di sini jadi emosi. Emosi loh. Tenang nih, baru di sini nih aku ngomong nih. Iya. Oke, terus tadi target menikah sudah ya. Setahun 2 tahun lagi. Oke. Tapi nggak tahu deh, itu mah pasrah aja udah. Oh, nggak bisa. Nggak, memang semuanya yang menentukan tetap Tuhan dong. Iya, Nah, tapi tetap ada yang, target. sebagai manusia boleh nggak pasang target? Oh, boleh. Tapi kayaknya Yang nggak kelewat boleh itu target pasang sih. togel. Tapi kayaknya kelewat sini. Tapi nggak tahu deh. Kayaknya kelewat loh. Kan belum kelewat ya jangan pesimis gitu. Loh, lah sekarang kan pertanyaannya ketika kamu pasang target setahun 2 tahun lagi, itu kan seberapa kamu memberi perhatian terhadap targetmu? Ya itu dia, makanya kalau saat ini kan aku masih punya keinginan lain, aku masih pengen keliling Indonesia, aku masih pengen keliling dunia tanpa dibebani, aku punya anak, aku punya suami kayak gitu. Jadi aku masih saat ini sih masih pengen senang-senang Masih dulu pengen dan bebas kalau misalnya kalau target nikah aku setahun 2 tahun lagi tuh kayaknya nggak cukup deh waktu setahun 2 tahun buat keliling-keliling dunia buat tak cukup ya. makanya jadi mungkin mundur deh. Kamu mundur. Ya aku masih pengen senang-senang karena aku lihat teman-temanku yang udah nikah, ada beberapa yang nggak semuanya, ada beberapa yang ternyata nggak sebahagia itu gitu hidupnya. Kan kadang ada yang belum siap kayak gitu, tapi maksain lihat temennya nikah, dia kepingin nikah juga, dan ternyata mungkin dari segi finansial itu juga belum siap, itu kan juga bahaya gitu loh. Makanya
nanti dulu aja deh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Jody ini kan ada keturunan bule Kanada nih ya. Ya. Papi ya, dari papi ya. Kamu nyebutnya apa? Papi, Daddy. daddy, oh daddy. Daddy. Ya, sugar daddy. Oke, nah pertanyaan saya, kamu tuh kelahiran asli Indonesia atau kelahiran dari Kanada? Indonesia lahir. Oh, lahir di Indonesia di? Iya. Aslinya di Bali tapi di KTP itu kan sempat ada masalah gitu kan, terus diganti ditulisnya di Jakarta, tapi aslinya aku sama adikku di Bali, kalau dia di Jogja. Cuma di KTP kita jadi ditulisnya di Jakarta. Oh, Jakarta. Oke, pertanyaan saya, kamu ini kan fasih sekali berbahasa Jawa, kemudian kamu makan aja juga kelihatannya lebih nyaman muluk pakai tangan ya daripada pakai sendok garpu. Nah, pertanyaan saya sebagai keturunan orang yang tentunya bahasa aslinya itu adalah bahasa Inggris, gitu. Kamu bisa nggak bahasa Inggris? Aku bisa bahasa Inggrisnya tuh karena les bahasa Inggris, jadi bukan karena Dedi, dan itu tuh ya piye ya rasio. Kalau TOEFL tuh berapa kamu? Saben dinanya TOEFL berapa ya? Ya, TOEFL berapa? Pernah tes TOEFL? Pernah tapi lupa. Oh, berapa? 100, 200, 300, 400, 500? Nggak inget aku. Mau tak gawake reti ya iki ne. Oh. Kok brosur sih? Apa sih hasil Oke, tes sekarang gini, TOEFL-nya? kalau kamu dengar orang bule ngomong bahasa Inggris nih, 100% kamu ngerti percakapan mereka atau berapa persen kamu bisa ngerti nangkep percakapan mereka? Tergantung, kalau dediku sama grandmaku kan dia kayaknya ada British-Britishnya gitu. Gue ya angel tenan. Aksen British. Tapi kan Kanada bisa aksen British. aku nggak tahu ya, aksennya tuh beda sama Inggris yang ini tuh Mas. Kayaknya ada Britishnya deh. Inggris British itu kan aksennya berat, ningrat banget gitu. Kayaknya sih ya, Dedi sama Grand. Mampu bener. Nah, Salah. Atau mungkin ya itu ya, apa namanya? Ya itu mungkin nggak boleh salah pengucapannya itu loh. Enggak, karena mereka memang pelafalannya paling bagus tuh Inggris. Iya. Ya, UK itu paling bagus. Iyalah, aku saben dino iki ngomongnya bahasa Jawa sama mamiku, sama ini itu tiap hari bahasa Jawanan terus. Tapi waktu kecil kita ngomongnya bahasa Inggris. Oh, jadi Terus tetap luntur. bisa dong. Ya waktu kecil masih baru-baru belajar ngomong. Memang dari kecil udah di apa namanya? Udah di Jawa ini, jadi ya wes. Tapi memang waktu kecil aku nggak bisa bahasa Jawa. Justru nggak bisa bahasa Jawa awalnya. Terus Cuman karena udah lama banget di sini, ya wes Jawane wes kayak ngelotok. melotot ya. Apalagi sekolahnya temen-temennya kan Jawa sih ngomongnya. ngomong Jawa Jawa kabeh. semua ya. Oke ya. Kalian memang dari kecil tinggal di Jawa sini? Dari kecil ya. Dari kecil tinggal di Sleman tuh, Bandel. Apa? Di Jogja. Iya, Jogjanya di mananya sih? kita di Kalasan. Kalasan. Oh. Oke, daerah itu ya. Berarti Iya, Kalasan. daerah aja. Jadi nggak Daerah usah Kalasan. Nggak usah alamat lah. Ada yang nanya alamat loh, minta alamat lengkap loh. Loh, kalau mau dijawab silakan, kalau enggak ya. Jadi nggak apa-apa sih kalau mau main bareng, nongkrong bareng itu kita nggak masalah. Cuma jangan ada sampai waktu. ganggu aja sih kalau tiba-tiba datang ke rumah main chat ball, aduh. Terus kabur ya kan. Kayak anak kecil. Memang ada sih. Ada. Kadang-kadang kabur sepedanya ditinggal di depan. Itu mau dikasih ya. Kalau sepedanya Brompton lumayan loh. Masalahnya pit anak-anak ya. Anak. Oh. Sepeda mini ya. Terus kalau untuk oke, berarti bahasa Inggris kalian juga enggak masalah. Bisa ya. Bisa. Ya enggak 100%. Tapi bahasa Inggrisnya ya bahasa Inggris ngono kae. Seadanya. Ya Seadanya. enggak masalah. Yang penting orang lawan bicara kita paham ya udah cukup. Ya, bahasa Inggris memang lebih simpel kok. Iya. Kita salah pronunciation sedikit aja, orang kalau Maklum. satu kalimat mereka bisa ngertiin ya tetap mudeng. Iya. Saya tahu seperti itu. Karena saya dulu juga bahasa Inggrisnya payah. Sama berarti. Lah, kalian sudah pernah ke Kanada belum? Itu kan berarti kan dari tanah kelahirannya Dedi ya kan? Rencana tahun ini ke Sebelumnya belum pernah? Kanada. Sebelumnya kan aku sekolah terus dan aku nggak mau sekolahnya tuh putus, atau kan kalau ke Kanada tuh nggak mungkin cuma bentar, perjalanannya jauh banget gitu, dan kita libur sekolah ya liburnya cuma gitu doang kan. Jadi aku pengennya semuanya selesai bener-bener kelar, sampai kuliah pun juga kelar, ya udah baru kita mau ke sana. Nah ini tahun ini nih rencana mau ke Kanada, cuman karena Tapi pandemi, tahun ini kan tinggal berapa hari? karena pandemi jadi nggak bisa ke Pandemi kan. sana.
Tapi sudah nabung rencana tahun ini sebenarnya mau ke Kanada. Loh, Ya lah nggak kamu nabung sih, sendiri- Dedi yang mau iniin. Oh, tak Dedi kira yang mau oh biayain Dedi yang ke mau sana. biayain. Iya. Berarti ya enggak mandiri-mandiri banget ya. Ya kan kalau itu kan urusan ke Kanada ya biar urusan dia, ngapain Oh urusanku. gitu ya. Oke. Kan urusanku kalau itu. Kalau Kanadanya Kanada di mana? Ontario. Ontario. Oh, Ontario Kanada ya. Ini lagi salju. Kamu Iya. kamu sama salju gimana? Ya nggak tahu kan kita belum pernah ke sana. Dan aku Belum pernah kena dan musim aku salju belum gitu. belum tertarik buat ke luar negeri. Aku masih pengen keliling Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Itu aja aku belum. Saya sudah dari kerjaan saya yang dulu Udah saya sampai keliling sana Indonesia, ya. Oh, Indonesia. Keliling Indonesia sudah. Aku lebih kalau buat saat ini masih tertariknya di Indonesia dulu deh, kalau buat luar ntar Ya waktu itu kayak keliling Indonesia juga, tapi ke luar negeri juga. juga iya. Ya, sudah ngerasa ke salju juga pernah. Ngerasa kayak ya. Cuma saya belum pernah bikin cendol dari es salju. Seperti yang baru viral ya Iya. belakangan ini. Belum pernah ngerasa ke cendolnya nggak salju. Sambut marjan. Kayak sirup marjan. Iya kan? Kok aku nggak tahu ya apa itu. Kurang update. Aku rataunya ke HP kerja terus. Ya. Kamu memang di HP ini balasnya kapan-kapan. Iya. Buat tolong dilihat nih chatnya banyak banget Nggak, yang saya belum percaya. tahu. Tapi ije bejo dibales ya. Iya. Tapi banyak banget yang sampai Aku aja ketumpuk. kadang-kadang nggak dibalas kok. Tuh kakakku sendiri kadang nggak tak balas chatnya. Kebangetan kamu mau Kebangetan. balas dia sekarang? Dia dibongkar apa yang ngono. Oke, lah sekarang pendidikan keluarga yang kalian dapatkan tuh ala barat atau ala Indonesia nih Jawa? Indonesia banget lah. Indonesia Mami banget. banget ya. Oh mami banget. Lah, papi peranannya bagaimana? Ya tapi papi juga ada sih. Kalau Dedi itu lebih, dia kan orangnya sehat banget tuh. Nah itu kita juga ikut apa pola hidup sehat. Jadi makannya mengurangi yang misalnya manis-manis gitu, mengurangi yang manis-manis, terus mengurangi yang pokoknya yang nggak sehat gitulah. Apa junk food? Junk food. Tapi kita tiap hari minumnya jus sayur, minum jamu gitu. Kalau lagi nggak liputan aku di rumah makanannya sehat-sehat. Tapi kalau liputan kan lagi kerja ya nggak bisa milih loh makan ya yang ada dimakan gitu. Tapi Atau kalau gimana? misalnya di rumah ya ngikutin gaya hidupnya Dedi, makanannya Dedi kayak gitu. Oke. Itu sih. Terus kalau dari apa ya? Misalnya kalau kita kan mau Jawa, budaya Jawa kan itu sopan santunnya ketika ketemu orang gimana. Nah kalau Dedi kan cuek banget. Misalnya di jalan nih, lagi jalan kaki kanan kiri ada orang ya dia jalan aja nggak peduli. Nggak Tapi butuh kalau basa-basi ya? nggak butuh basa-basi, kalau mami kan monggo bu, monggo pak gitu. Kita juga kayak ikut gitu. Nah, saya sebenarnya memang tertarik untuk ngupasnya itu kehidupan yang ala-ala barat itu tadi. Ala-ala barat ini rahono ya? Jadi malah ndak terlalu tersentuh ya kalian. Enggak. Kurang sih. Jawa banget Kan mah. banyak orang Jawa tuh. Kalau baratnya tuh ini yang bodoh amatnya itu loh, nggak peduli sama orang lain gitu. Nah kita nggak pernah namanya ikut campur urusan orang kan. Kalau di kalau maaf ngomong nih maksudnya di Indonesia kan masih banyak yang ya namanya kita hidup bersosialisasi gitu kan. Di Indonesia itu kan masih kayak gitu. Tapi kalau kita tuh lebih kayak cuek, orang ada masalah apa ada apa itu kita kayak lebih kayak nggak peduli gitu. Nggak ngurusin. Ya pokoknya saya ndak ngurusi kalian ndak usah ngurusin saya gitu. Betul. Intinya seperti itu. Iya. Jadi kalau netizen kalau Jodili dia mau melakukan apa aja ya sudah, itu kehidupan pribadi dia. It's not Kalau your business. salah itu dosa ya dia tanggung sendiri, ngapain kita ngurusi? Ya kayak gitu sih. Iya. Mm-mm. Tapi kalau dia baik ya sebaiknya kita juga puji saja supaya semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau kata dediku sih jangan ganggu saya nggak akan ganggu kamu, dia gitu sih. Iya. Jadi bisnis saya, bisnis kamu, bisnis kamu. Iya. Loh lah ini ya sebenarnya saya pancing untuk bicara itu kan yang mau saya dengar itu kehidupan orang-orang barat itu seperti apa lah. Ternyata seperti ini. Iya. Tapi kan memang bertolak belakang dong dengan orang yang Ya, timur. dan Iya. dediku kan benci banget ketika dia punya urusan apa orang lain ikut campur, bahkan anaknya sendiri. Aduh ini sensitif banget nih. Bukan sensitif, dia emosi ya. Ya iyalah. Cerita Akhirnya keluar juga. akhirnya keluar juga. Ya kayak Ya, gitulah. Juteknya keluar nih.
Ya, ketahuan semua di sini. Saya berhasil mengaduk-aduk emosimu. Ya berhasil lah, cukup berhasil. Karena aku sebelumnya nggak pernah ngomongin hal kayak gini dimanapun. Oh iya, enggak, sebenarnya kan saya cuma mau melihat bagaimana kehidupan di dunia belahan lain gitu loh. Karena supaya kita itu jangan seperti kata dalam tempurung, taunya ya cuma di Indonesia seperti ini. Ya, Coba kita betul. tengok kehidupan di belahan dunia yang lain. Dibuka pikirannya, Ya, jangan supaya cuma sebatas. open mindsetnya. Ya, open Jadi minded. jangan terlalu terbatas. Jadi pemikiran kita jangan apa ya, cepet. Nah, ini bahasa Jawa ini cepet. Kayak- Nah, jadi kalau dari orang asing, dari mereka orang-orang yang barat, ternyata hal seperti itu adalah hal yang tabu, yang sensitif sekali ketika ditanyakan. Tanya, Ya. Nah, loh, ini saya aja juga baru ngerti sebenarnya. Iya. Tapi karena saya memang dari dulu juga tidak pernah ikut campur urusan orang, saya pikir apa, kita kalau kenal ya cuman gitu-gitu aja. Kamu mau jungkir balik, mau ngapain, itu buat saya ya not my problem, ya. not my business juga. Yang penting jangan ganggu saya. Ya. Ya itu sih. Ya. Oke, berarti kita kan tahu, jadi ini kan kita belajar budaya lain. Nah, jadi bukan cuman kita mengenal budaya kita juga baik, tapi kita kan kehidupan kita kan tidak sesempit cuman di rumah saja. Kita punya kehidupan sosial, dan kita juga bisa bertemu dengan orang-orang asing dan sebagainya lah. Kalau Iya. kita tidak tahu cara membawa diri kita, Iya. bagaimana isinya nanti cuma ribut dan ribut Iya terus. betul. Oke. Hargain orang lain. Ya. Jadi pikirannya dibuka, jangan sesempit itulah gitu. Ya. Saling menghargai pendapat orang lain. Iya. Jadi kita belajar bagaimana menghargai orang itu ketika orang memang patut dipuji ya kita puji. Ketika orang melakukan kesalahan ya bukan kita jatuhkan. Gitu. Iya. Nah, jadi intinya bagaimana kita bersikap itu positif. Mm-mm. Nah, kalau hidup kita positif, nggak banyak ngurusi urusannya orang ya kita sendiri juga hidup juga tenang, damai. Ya, nggak Iya. ada sesuatu yang perlu diributkan. Mm-mm. Intinya seperti itu. Jadi ya kita Indonesia ini terdiri dari berbagai macam ras, etnis ya. Tentunya juga ada yang memegang erat budayanya, itu juga kita hargai. Kalau mereka kemudian bisa terseret dengan budaya lain, ya sudah biarkan, itu semuanya keputusan masing-masing. Masing-masing. Ya, ini namanya Betul. orang hidup kan masing-masing punya keunikan, masing-masing punya kehendak bebas untuk memutuskan jalan apa yang mau mereka ambil. Jalan yang terbaik. Ya, dan tentunya itu kalau dirasa terbaik buat mereka ya jalanin aja. Itu kalau saya pribadi, dan ternyata juga saya pikir kalau dari Jody juga begitu. Lah, terus kemudian kalau suka dukanya ini sekarang balik rata apa ya ke kerjaan kamu lah. Suka dukanya kamu ketika jadi presenter jejak petualang tuh apa? Sukanya karena ketemu orang baru tiap hari, belajar hal baru setiap hari. Karena kan aku sebagai host jadi tetap harus mengupas apa sih, misalnya ada satu item apa gitu, aku harus mengupas tentang itu gitu kan, sampai ke akar-akarnya tuh aku harus tahu semuanya gitu. Nah itu tiap hari kan kayak gitu terus, dapat ilmu baru, jadi meningkatkan kualitas diri gitu. Terus ya itu ketemu orang banyak, ketemu relasi baru, itu senang banget sih. Terus sedihnya jadi presenter di Jejak Petualang, aku tiap datang ke daerah-daerah gitu masih banyak orang yang belum sadar tentang kebersihan. Misalnya laut itu udah cantik, udah bagus, udah biru, orang-orang sekitar, orang-orang daerah sendiri dia makan kacang plastiknya itu bereng kayak. Terus habis itu minum apa botol plastiknya lempar ke laut. Aku ngeliatnya sakit hati banget sumpah. Maksudnya ini tuh alam udah cantik banget, udah alam tuh udah ngasih yang terbaik buat kita. Masa kita cuman jaga aja nggak bisa gitu loh. Ya kan itu kan hal-hal yang ya walaupun kalian mikir oh cuma satu sampah doang nggak ngaruh apa-apa, itu pengaruh karena setiap aku datang ke setiap daerah tuh pasti ada aja yang kayak gitu. Ya, satu sampah kalau dari 270 juta penduduk masing-masing buang satu sampah itu jadi gunung sampah loh. Dan satu orang nggak cuma buang satu, aku lihat tuh bener-bener mereka ya udah ngelempar gitu doang.
Nah itu sedih banget sih, bener-bener ya, maksudnya aduh eman banget gitu. Nah itu kesadaran itu sih yang belum ada. Selebihnya happy, aku senang aja. Ini Oh, dunia selebihnya aku, happy. ini udah ini dunia aku gitu, udah ketemu gitu. Oh, sudah ketemu. Iya. Jadi ini job yang memang apa? Bikin kamu happy gitu ya. Iya, betul. Cocok. Cocok. Hidupnya sudah cocok. Obrolan panas tenan iki ngawur. Nah balik aku ke haters sih. Enggak, sebenarnya gini, bukan berarti bahwa ketika kita mengupas hal yang seperti ini itu ya bagaimana sih sebenarnya respon dari orang tentunya akan berbeda-beda. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu pro kontra pasti selalu ada. Namanya pikiran kepala orang banyak. Cuman ketika terjadi perbedaan, ya jangan sampai perbedaan yang ada itu dipertajam. Itu aja. Kalau setiap perbedaan kemudian diperkeruh suasananya, ada yang mancing situasinya dan memprovokasi dan sebagainya, tentu keadaan bisa jadi tidak baik. Jadi dari sesuatu hal yang barangkali sepele bisa jadi besar. Jadi kita berharap bahwa semua yang menonton konten hari ini ya, baik Sobat Delivers maupun fans-fansnya Jodili ya, atau juga ada fansnya Mas Russell ya, itu ini semua kita juga membuat konten ini tentunya ya kita juga bisa mengedukasi sesuatu ya, walaupun ini lebih banyak kepada mengupas kehidupan pribadinya Jody ya. Iya. Ya, karena saya tertarik ya untuk melihat pengen belajar sih budayanya orang barat itu yang sesungguhnya bagaimana ya. Karena ketika saya berkunjung ke satu negara yang asing buat saya kan, kita belajar tapi kan belum tentu ada orang yang bercerita secara mendetail bahkan. Itulah, kalau kita sudah mengerti budayanya ya alangkah indahnya ketika kita semua bisa tahu bahwa perbedaan itu indah tentunya itu ya. Nah, jadi kalau ada perbedaan ya itu jadikan sebagai satu hal positif. Ya, kalau perbedaan itu kita rasa baik ya kita bisa adopsi itu ya monggo, kalau itu kita tidak cocok ya lepaskan aja tanpa perlu kita membuat statement atau bertingkah yang negatif. Iya, satu lagi, kalian hati-hati kalau berkomentar, karena kemarin aku sempat ngasusin orang ya, mungkin suasana hatiku lagi nggak enak banget, terus ada netizen yang komentarnya tuh benar-benar nggak sopan banget menurut aku laporin dan kasusnya naik terus gitu. Dan ini nggak cuma aku aja, aku sebagai manusia biasa masih punya hati, masih bisa sakit hati, dan kalau udah kelewatan ya biar hukum yang berbicara ya toh gitu. Jadi hati-hati, nggak cuma ke aku doang, ke yang lain juga gitu. Ya. Karena negara kita negara hukum ya. Jempol tuh harus bijaksana ya. Iya. Jadi bukan cuma orangnya bijaksana, jempolnya juga harus bijaksana gitu sih. Ya. Ketika jempol kita tidak terkontrol ya tentunya bisa jadi masalah-masalah itu akan menghinggapi kita ya. Mungkin kita memandang itu sepele ya, itu buat orang lain belum tentu itu sepele. Ya. Jadi kalau kita merasa itu bukan sesuatu yang sensitif, kalau buat orang lain sensitif ya mau apa lagi. Ya, ternyata buktinya presenter secantik Jody aja juga bisa tersinggung. Wah ya enggak lah. Loh ya, dilaporin ya. Aku bukan siapa-siapa aja masih bisa, orang artis yang udah pada terkenal aja kan masih bisa ini kan, mereka masih bisa sakit hati, tersinggung gitu. Apalagi aku yang bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi masih sensitif lah sama. Oh udah, sebenarnya gini, kalau dia bukan siapa-siapa saya juga tidak akan tertarik untuk ngupas kehidupan pribadi. Jadi dia mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa dia itu juga sudah bagian dari para penggemarnya jejak petualang ya toh. Juga mungkin kalau itu fotografer yang sudah pernah motret Jody atau kemudian lihat ini Mbak Bule ini kok ayu tenan, itu pengen motret loh, itu kan siapa tahu ya. Jadi ya saya sendiri kebetulan sudah beruntung ya 3 kali motret. Ya enggak lah, karena Mas ini, Mas apa Om? Om aja enggak apa-apa. Apa Kak? Iya, saya sih enggak ada terlalu masalah sama sebutan. Iya, dia juga baik sama aku selama aku kesini juga
banyak dapat wejangan karena kan pengalamannya juga lebih banyak. Jadi aku juga sering tanya gimana Mas baiknya atau apa gitu. Ya gitulah, pokoknya banyak ngajarin aku hal baru gitu. Loh, saya enggak ngajari loh. Saya tuh cuman apa ya? Merendah. Turah lambe. Enggak. Jadi ya yang jelas ya kalau memang ada sesuatu yang baik yang bisa kita sharingkan ya kenapa tidak sih? Iya. Gitu ya. Kalau itu memang tidak baik ya jangan di-sharing gitu aja. Sharing ya sih. Oke. Jadi kita sudahi pertemuan kita hari ini ya. Sobat Reverse tetap semangat, sukses selalu. Makasih banyak udah makasih. nonton. Maaf Sip. kalau ada salah-salah. Oke. Buat teman-teman The Livers, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channelnya The Living Photography and Resto. Bye-bye, thank you. Thank you.